Halo Black Pals, balik lagi bareng gua Yogi Richard di acara Two Wheelers Review garapan blackexperience.com. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas motor modern, cuman bentuknya retro klasik. Ini gue juga baru denger ada motor ini karena emang baru masuk dari tahun 2017 ya. Ini dia, motor dari Amerika, mereknya Cleveland Cycle Works. Bentuknya memang dibikin retro klasik, cuman teknologi-teknologi yang udah ada di dalam motor ini udah tergolong udah lumayan canggih. Nanti akan gue bahas lebih detail satu persatu. Stay tune aja terus ya. Oke Black Pals, kita bahas motor ini Cleveland Ace 400cc Scrambler mulai dari yang paling depan. Nah, bagian yang paling depan itu ya ban depan pastinya. Kita lihat, ini bannya 17 inci dengan velg yang terbuat dari materialnya itu aluminium. Cuman untuk mengentalkan rasa retro klasik masih pakai jari-jari gini biasa. Nah, satu lagi yang kecanggihannya ini udah dual disc, kiri kanan disc brake-nya. Dan udah ABS, bro. Depan belakang udah ABS sistem pengeremannya, jadi jangan takut lah kalau ngerem pasti berhenti gitu. Sama ini shocknya, ini udah upside down shocknya, bisa dilihat sendiri ya Black Pals. Kita naik ke atas. Lampu untuk main lamp, untuk headlamp yang bulat ini emang jadinya retro banget, tapi lampunya udah LED. Terusnya DRL-nya juga LED, walaupun lampu sennya ini masih pakai bohlam biasa lah, lampu biasa gitu ya. Cuman nggak masalah, yang penting udah LED main lamp-nya, headlamp-nya. Oke, kita ke bagian sini, speedometer dan macem-macem. Nah, speedometer untuk jarumnya ini masih analog memang, tapi di sini ada layar yang udah full digital, jadi udah bisa ngasih informasi buat ABS-nya, buat check engine-nya, buat pemakaian bahan bakarnya gitu ya, kurang lebih. Stangnya juga udah stang jepit, ini 3 point di CNC buat pegangan stangnya. Kontrolnya juga enak banget ya, gue cobain dulu ya. Nah, dengan spion yang bulat aja udah emang retro, paling lucu sih gini kalau gue bilang, bentuknya bulat. Kontrol-kontrolnya semuanya gampang kejangkau. Cuman ntar akan gue bahas lebih lanjut kalau kita test ride. Terus munduran lagi, tangki memang dibikin bentuknya itu klasik banget ya, dengan offset buat ngisi bensinnya tuh rada miring gitu, nggak pas di tengah gitu. Jadi mungkin biar lebih gampang isi bensinnya, gue nggak tahu deh. Cuman gue senengan kayak begini memang bentuknya. Tadi gue udah ngebahas sedikit tentang tangkinya, kita lanjut ke yang bagian paling penting menurut gue nih. Mesin. Nah, kita lihat di sini. Ini mesinnya Ace 400 Scrambler ini udah fully injection, udah electronic control, dimana generasi sebelumnya yang awal-awal masuk ke sini itu cc-nya masih 250, terus masih pakai karburator. Ada modelnya tuh kalau nggak salah ada Ace, ada Haze Deluxe, ada FX Offroad juga. Nah, cuman kita bahas yang ini nih, yang terbaru, Ace Scrambler, yang bikin mod ECU untuk pengaturan bahan bakarnya itu Delphi kalau nggak salah ya. Ini mesin 1 silinder 397 cc lebih tepatnya, dengan 4 valve. Jadi kalau bisa dilihat di sini sama Black Pals, kan knalpotnya ada 2. Nah, ini gunanya buat ngelancarin gas buang. Jadi 1 silinder itu klep ada 4, yang 2 buat masuk, yang 2 buat keluar. Sedang yang 2 buat keluar dibikin satu-satu knalpotnya. Pasti powernya lebih bagus lah ya dibanding dijadiin 1. Oke, kita bahas lagi di sini, lihat. Ini ada motor untuk ABS-nya yang tadi buat pengereman gue udah bahas. Terus di sini juga ada oil cooler yang ngebantu banget buat kalau lagi ya, apalagi di Jakarta ya. Jakarta lagi panas, jalan jauh, pasti perlu banget nih oil cooler. Dan yang tadi gue sempat ngobrol sama mekaniknya di atas, ada mesin yang lagi dibongkar. Di sini ternyata olinya ada
ada penampungan oli sendiri kepisah gitu. Jadi total kapasitas olinya itu 2 liter. Dimana kalau menurut gua lebih bikin pede buat ridernya gitu. Walaupun sekali ganti oli lebih banyak, cuman ini supaya kurang lebih olinya dan mesinnya lebih dingin sih gitu. Nah, di depannya ini kelihatan juga ada namanya regulator untuk voltage regulator atau biasa disebut dengan kiprok gitu. Ini kayaknya bahannya juga knalpot dari stainless ya kayaknya. Bagus banget. Jadi satu, terusnya sebelum ban belakang kebagi 2. Kita ke belakang lagi. Nah, di belakang sini kelihatan knalpotnya di split lagi jadi 2. Sama yang belakang juga udah disc brake. Karena emang si ABS-nya ini udah bisa ngontrol depan belakang. Nggak cuma salah satu doang. Di sini juga bisa kita lihat mudguard yang kecil ngebantu untuk ngalangin cipratan-cipratan air atau kerikil gitu kalau lagi touring ya. Dan di sini peleknya juga lebih lebar nih. Ini lebarnya 3,5 inch ban belakang. Lebih kokoh dan lebih apa ya, buat 2 alam tuh cocok banget, masuk banget di motor. Materialnya untuk pelek belakang masih tetap aluminium dengan jari-jari dari besi. Jadi kelihatan banget ya retronya ya. Nah, shock belakangnya juga udah ada reservoir tank, tabung penyimpanan lagi, dan ini bisa di-adjust right positionnya, ketinggian motornya gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan rider di Asia ya. Walaupun dari jok ke bawah ini nggak begitu tinggi, cuman 78 cm kalau nggak salah. Duduknya enak banget. Ada handlebar buat pegangan atau buat naro motor standingnya. Lampu sen sama kayak depan, untuk lampu sen masih pakai bohlam biasa. Nah, ini lampu belakang coba kita lihat ya. Gue juga penasaran nih. LED bukan? Wih, Black Pels. Ini untuk lampu plat nomor udah LED, lampu kecil juga udah LED, lampu remnya LED lebih terang gitu ya. Joknya emang bener-bener retro klasik banget ya. Di belakang nanti dikasih lihat ada emboss Cleveland gitu. Nah, di bawah jok kelihatan banget frame-nya gitu ya. Cradle box, materialnya mungkin besi dan emang dibikin lebih compact lagi buat supaya nggak terlalu berat motornya mungkin. Ini beratnya cuma 155 kg. Bisa kita lihat megang mesinnya juga kokoh banget kelihatannya ya. Nanti akan gue cobain. Dan footpack yang fleksibel, mungkin kalau Black Pels lagi nikungnya terlalu miring gitu. Ini aman, bisa nekuk sendiri. Gue akan lebih ngebahas detail nih tentang instrumen yang ada di motor Cleveland ini. Nah, bisa kita lihat jarumnya tadi pas dikontak tuh udah set naik sendiri gitu ya. Yang berarti emang udah digital sebenarnya, cuman bentuknya aja analog. Ini ada layar kecil juga yang buat ngasih tahu bensin tinggal berapa, nyampe habis banget itu berapa kilometer lagi. Di sini juga ada lampu-lampu untuk cek engine, ada lampu sen, lambang-lambangnya, terusnya ada lampu dim, ABS, posisi gigi lagi di netral apa di gigi berapa. Ini bisa kita lihat di daerah instrumen ini ada speedo sama RPM. Dia udah bagus sih, dari materialnya itu dari aluminium di brush gitu. Ada layar kecil yang nunjukin kapasitas tangki ada seberapa kilometer. Nah, ini yang lucu, di balik sini ternyata ada tombol kecil buat trip meter. Nah, kita bisa ngelihat nih, ini udah berapa kilo sih? Ya, memang motor baru 0,3 kilo gitu ya. Di instrumen clusternya sini sih, di instrumen display, dia RPM-nya sih sampai 12.000. Cuman untuk kenyataannya gue belum pernah nyobain limiternya sampai 12.000 beneran apa dibatasin di mana. Cuman yang pasti itu horsepower maksimum ada di 7.200 RPM. Dia bisa memproduksi horsepower sampai 28 HP. Di putaran 5.600 ini, mesin ini bisa menghasilkan torsi maksimum sekitar 30 Nm. Dan yang menariknya lagi ya, ini kompresinya nggak begitu tinggi Black Pels. Dia cuma 8,8 banding 1. Dimana kita nggak perlu pusing-pusing ngisi bensin yang oktannya tinggi banget gitu. Cukup dengan oktan-oktan 92, mesin ini
capable banget, mampu banget. Dan yang menariknya, ini udah memenuhi standar emisi Euro 4. Jadi emisi gas buangnya udah clean gitu, walaupun dengan kompresi 8,8 tadi. Kita lanjut mungkin next ke riding kali ya. Gue juga penasaran mesin 400 cc-nya Cleveland Cycleworks ini kayak gimana. Gue pengen nyobain muter-muter daerah-daerah sini aja. Stay tune terus. Sementara sih belum dapat jalan yang rada rusak, cuman so far performance-nya untuk suspensi melebihi ekspektasi gua gitu. Belum berasa sih panas mesin sama sekali, walaupun ini nggak pakai radiator ya, ini air cooled, berpendingin udara aja. Ada oil cooler yang ngebantu buat ngedinginin mesin. Dan yang tadi seperti gue mention, ini ada oil tanknya, ada tambahan tangki oli. Jadi kapasitas olinya lebih banyak, biar pendinginannya juga lebih bagus lagi ya. Enak sih, stabil motor. Nggak effort sama sekali, walaupun ini 400 cc. Gearbox yang ini cuma 5 speed, dan rasio juga yang nggak terlalu panjang, cuman powernya itu benar-benar kebagi jadi smooth gitu loh. Wet clutch, dan gue ngerasa sih motor ini berasa ramping aja ya, ramping banget. Untuk cruising jalan santai, nggak bikin capek nih motor. Nggak, powernya itu nggak yang ngagetin, bener-bener smooth. Yang menurut gue sih ini kontrol banget, bisa ke handle, tapi mungkin stangnya terlalu lebar sama terlalu maju kalau buat gue ya. Kalau rada dikebelakangin dikit mungkin lebih tegak, posisi ridingnya lebih nyaman duduknya ya. Kalau ini ya lebih agresif, yang kayak tadi gue bilang, lebih ke motor sport gitu, lebih ke sporty lah, sedikit sporty. Braking-nya mantep, power-nya juga seru. Oke, Black Fellas. Tadi gua habis muter-muter pakai Cleveland Ace 400 cc di sekitar sini aja ya, daerah-daerah Bintaro aja muter-muter. Menurut gua ya, kesimpulan gua sih habis gua test ride tadi, Cleveland Motorworks ini banyak banget potensinya gitu, apalagi dengan harga yang lumayan terjangkau, sekitar 80 jutaan gitu. Dan ini tuh bisa jadi wadah untuk two-wheelers yang emang doyan modif motor gitu. Walaupun nggak dimodif pun, motornya dipakainya udah enak, looks-nya juga nggak memalukan gitu ya, pasti bikin nengok sih yang pasti gitu. Dengan teknologi-teknologi yang udah up to date, udah canggih gitu, oke lah. Oke, untuk harga segitu sangat-sangat masuk, dan gue yakin pasti akan ngacak-ngacak brand-brand lain yang banyak
ngeluarin motor dengan tema kayak begini, dengan tema klasik retro gitu. Cuman yang brand ini, Cleveland ini, memang mengusung teknologi yang terkini banget gitu. Kalau gue punya motor kayak begini, mungkin yang pertama kali akan gue garap dari sektor ECU, akan gue naikin lagi karena tadi gue ngerasa powernya itu udah mulai berkurang di RPM 7000, walaupun di indikatornya bisa sampai 12.000 gitu. Mungkin akan powernya gue tambah karena biar balance sama braking sistemnya gitu. Braking sistemnya tuh powerful banget gitu untuk ngeberhentiin di motor tuh bener-bener nancep gitu menurut gue ya. Tapi power mesinnya sedikit kurang di RPM atas. Walaupun di RPM bawah torsinya emang berasa sih gitu. Cuman akan lebih baik kalau ini motor gue upgrade untuk sektor power mesinnya. Terus untuk yang lain-lain sesuai dengan selera sebenarnya, cuman kalau gue bikin standar looks-nya kayak begini aja gue udah cukup. Ya paling itu aja, mesin dan tadi knalpot mungkin sedikit. Oke, Black Pals, gue mau ngucapin terima kasih buat Cleveland Cycle Works yang ada di Bintaro sektor 3 ini karena udah ngasih kesempatan kita untuk nyobain motor terbarunya Ace 400 Scrambler ini. Makasih juga udah boleh dibawa jalan-jalan. Buat Black Pals yang tertarik sama motor Cleveland ini bisa nengok langsung di Bintaro sektor 3. Tempatnya enak banget, di atas juga ada tempat nongkrong-nongkrong. Buat Black Pals pecinta roda 2, bisa ngasih kita saran, ide, masukan, atau apapun juga gitu, kira-kira motor apa aja sih yang atau yang sebaiknya di-review sama kita-kita. Dan jangan lupa kalau nonton YouTube ini, like sama subscribe di channelnya Black Experience dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.